okupasi terapi, terapi bicara, terapi perilaku, applied behavior analysis verbal behavior, fisioterapi, snooze learn, dan brain gym. Dan ini yang jarang nih, seringkali tempat-tempat terapi mungkin hanya cuman verbal behavior-nya aja, atau terapi perilakunya aja, atau mungkin ada tempat terapi misalnya, contoh di rumah sakit seringkali cuman ada sensor integrasi, okupasi, sama terapi bicara misalnya gitu. Itu yang kalau kami cukup lengkap. Nah, bagi ayah bunda nanti kalau pengen tahu lebih banyak tentang Yamed, boleh juga klik di websitenya www.klinikyamed.com. Atau kalau yang di Cirebon, nih kalau mau daftar si ininya, assessment gratisnya, itu silakan mendaftar aja di 0819 9019 123450. Atau kalau di pusat itu tinggal klik aja di Yamed website-nya ini, www.klinikyamed.com. Dan kalau di Yamed itu kami cukup lengkap timnya, jadi biasanya itu memang tim observasi sendiri, jadi ada tim observer, itu ada psikolog, ada terapis wicaranya, ada terapis okupasinya, ada terapis perilakunya, melakukan asesmen pada satu anak, nantinya kita akan bahas diagnosa sama program terapinya, termasuk kami ada punya kurikulum di setiap terapi-terapinya tadi. Gitu. Jadi memang pasti akan sama dengan semua cabang karena memang ada kurikulum atau tahapan-tahapan dari tingkatan-tingkatan dari terapi yang harus dilakukan. Level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, itu sudah ada aturannya. Itu yang akan memudahkan untuk kenapa seorang anak lebih mudah ditangani dengan baik gitu ya, dengan SOP yang sudah jelas gitu. Itu aja dari perkenalan saya. Saya kembalikan dulu ke moderator, silakan. Terima kasih Pak Tri. Ya, untuk ayah bunda yang domisili Cirebon, boleh memanfaatkan mumpung masih gratisnya ya Pak ya. Iya, betul. Ya, sebelumnya saya akan membacakan rundown-nya. Jadi nanti 15 menit pertama akan ada penyampaian dari Pak Tri. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi untuk yang punya pertanyaan boleh langsung di-drop. Diusahakan ini ya, pertanyaannya bukan yang sudah ada di materi, karena tadi materi juga sudah dibagikan di grup. Dan juga nanti rekan saya ada Mbak Dewi yang akan menyortir pertanyaan yang sekiranya ini nyambung dengan tema kita kali ini. Baik Pak Tri, sudah 10.05. Mik, saya serahkan lagi sama Bapak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang materi. Jadi saya akan cukup paparan sebentar loh. Ini paparannya paparan ringkas gitu tuh. Karena kenapa ini harus paparan dulu? Karena kemarin ternyata di webinar sebelumnya itu banyak yang ayah bunda yang nggak baca gitu ya. Mungkin nggak sempet mungkin ya. Jadi akhirnya kenapa ini harus dipaparan dulu lah gitu. Nah, oke, kalau kita ngomongin tentang speech delay itu harus paham dulu nih tentang bagian area otak untuk berbicara. Nah, bagian area otak berbicara itu namanya adalah LAD atau Language Acquisition Device. Nah, di LAD ini nanti akan ada 3 bagian penting nih. Jadi coklat, ungu, sama hijau. Coklat adalah untuk Wernicke. Ini namanya Wernicke untuk namanya pemahaman atau namanya word recognition. Jadi coklat ini tugasnya adalah untuk supaya anak itu paham tuh, misalnya Adik, mana yang merah, mana kuning, mana hijau. Nah, jadi anak itu bisa ngambil mana yang atau ngambil atau megang atau nunjuk mana yang merah, kuning, hijau atau biru. Itu namanya Wernicke, itu yang warna coklat ini. Nah, cuma coklat ini akan bersama-sama dengan ungu ke depan ke broka untuk memproduksi suaranya. Tapi akan sulit untuk memproduksi kalau si ungunya bermasalah. Sedangkan seringkali yang menjadi masalah pada anak dengan speech delay adalah ungunya yang bermasalah. Ungu itu apa? Ungu itu adalah namanya trias cognition, di mana nantinya di situ akan jadi pusat untuk emosi, pusat untuk kontrol gerak, dan pusat untuk kognisi. Kognisi itu nanti ada fokus konsentrasinya, kemampuan mempersepsinya, kemampuan mememorinya, itu adalah di kognitif. Nah, jadi nantinya anak-anak yang mengalami gangguan kontrol emosi itu juga pasti akan terlambat berbicara. Anak-anak yang dia itu hiperaktif dan nggak fokus juga pasti akan terlambat berbicara.
Dan anak-anak yang tidak mampu mememori dengan baik dan tidak mampu mempersepsikan juga akan mengalami gangguan keterlambatan berbicara. Jadi ini nantinya yang akan menjadi masalah adalah si perception and memorize atau persepsi dan memorinya yang nantinya akan berhubungan dengan makna kata. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi permasalahan pada speech delay seringkali itu yang menjadi masalah. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya atau milestone, ini tinggal dibaca aja, nggak perlu diapalin. Nih, jadi tahapan untuk 2 tahun itu 50 kosakata, 2,5 itu 400 sampai 800, 3 tahun itu 1000 sampai 1600, 4 tahun itu 1600 sampai 2500, 5 tahun itu 2500 sampai 7000, 6 tahun sampai 8 tahun itu adalah lebih dari 7500. Dan kalau cara ngapalin untuk jumlah kata yang diucapkan di dalam satu kalimat tinggal sesuai dengan umur aja. Nih, kalau 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata, 4 tahun 4 kata, 5 tahun 5 kata, dan 6 sampai 8 7 kata. Ini yang cara ngapalinnya enak lah. Nah, dikatakan speech delay jika menurut Papalia adalah jika 1 tahun belum ngoceh, jika 18 bulan belum 10, dan jika 2 tahun belum sesuai tadi tuh patokannya 50 kosakata. Nah, keterlambatan itu nanti dibagi disebabkan oleh banyak hal atau kita sebutnya namanya multifaktor. Multifaktor ini yang sangat penting sekali nih harus dipertimbangkan. Nanti tata laksana atau pemberian terapinya itu tergantung si penyebabnya ini loh ya. Jadi gini, sama-sama anaknya speech delay, sama-sama umurnya 3 tahun gitu tuh. Kok yang itu terapinya ini, yang itu terapinya ini gitu. Nah, karena ini tadi karena berhubungan dengan si environment penyebabnya environment tadi tuh, environment deprivation-nya tadi tuh. Jadi nantinya penyebabnya itu yang harus ditangani. Jadi yang akan ditangani adalah penyebabnya, bukan bicaranya justru. Nih. Jadi nantinya yang harus dihandle pertama kali adalah si penyebab dari keterlambatan berbicara. Dan berbeda dengan yang ini loh ya. Jadi speech delay berbeda dengan nantinya speech disorder. Nah, kalau speech delay itu nanti yang harus ditangani ini tantrumnya. Jadi ini yang sering kali menjadi masalah. Nih banyak orang tua yang nggak tahu nih bahwa lah anak saya itu tuh bicara loh, kenapa malah yang ditangani tantrumnya gitu. Dan seringkali nggak paham nih bahwa di rumah seringkali yang justru malah tantrumnya dibiarin, tantrumnya malah dipupuk. Gimana? Malah dituruti, dengan tantrum dituruti, ya sudah, ya terlambat berbicaranya nggak selesai-selesai. Nah itu yang menjadi masalah. Seringkali kurang paham arahan dalam terapi, jadi akhirnya menjadi masalah bicaranya tidak terselesaikan dengan baik gitu. Dan ingat, masalah tadi, gangguan emosi perilaku tadi, tantrum tadi, itu bukan hanya speech delay aja nanti masalahnya. Padahal masalahnya akan merembet kemana-mana. Jadi susah makan, jadi susah fokus dalam belajar, jadi susah tidur, kayak gitu. Jadi itu nanti akan kemana-mana. Nah, itu tadi, makanya penyebab-penyebabnya harus diberesin satu persatu. Jadi kalau terapi pasti ya harusnya itu stop TV dan gadget. Ini tuh itu penyebab utamanya. Terus bonding harus diperketat gitu ya. Tidak boleh hanya dibiarin aja itu anaknya. Harusnya sepanjang hari harus melakukan interaksi dan arahan kayak gitu tuh. Long terapi tapi di rumah dibiarin aja, anaknya dibiarin liar. Nah, jadi ya sudah nggak ada guna nanti terapi kalau interaksi dan arahannya tidak diberesin juga di rumah gitu. Jadi di rumah juga nantinya harus sepanjang hari melakukan interaksi dan arahan pada anak. Dan nantinya nih bedain antara late talk speech delay dengan late talker dengan gangguan bahasa ekspresif. Beda juga nanti cara penanganannya. Kalau gangguan bahasa ekspresif jadi nantinya diberesin tuh supaya dia itu mampu mengekspresikan. Nah, itu nanti diberesin satu persatu. Nih jenis-jenis ini akan beda-beda cara penanganannya. Jadi nanti tidak copy paste, tidak copy paste, tidak. Antara nangani speech delay, late talker, gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa, speech sound disorder, speech disorder itu beda-beda. Dan sesuai dengan si penyebabnya tadi. Itu yang nantinya akan harus dibereskan satu persatu. Gitu. Nah, terutama ini nih. Ini yang seringkali lupa. Ini yang seringkali tempat-tempat terapi nggak paham. Kalau anak itu tidak terapi untuk bicara loh ya. Terapinya adalah untuk 14 mempersiapkan bicara ini. Namanya pralanguage. Jadi sebenarnya yang di terapi itu nanti adalah fokus konsentrasinya, kemampuan untuk melihat dan mendengar, atau looking and listening. Dan ingat, lihatnya ke bibir kita, bukan ke benda.
bukan ke figuring kita. Itu yang seringkali salah. Jadi seringkali gini nih, seringkali yang menjadi masalah adalah lihatnya ke bendanya, bukan lihatnya ke bibir kita, ke mulut kita. Itu yang seringkali tempat-tempat terapi juga nggak paham bahwa yang harus dilihat adalah si bibirnya si terapis, bibirnya si emaknya gitu. Nih salah satunya dua yang nomor 3 nih, kepatuhan ini nih seringkali juga nih banyak tempat-tempat terapi yang dia itu tidak mengfokuskan pada kepatuhannya anak. Jadi itu juga nanti akan jadi masalah juga, anaknya juga nggak patuh. Oh, yang mana bisa diminta untuk adik tirukan. Jadi nggak akan bisa nih meniru. Jadi nantinya ini 14 paralanguage ini yang akan jadi fokus juga. Jadi sebenarnya bukan terapi untuk berbicara, terapi untuk mempersiapkan untuk berbicara gitu. Karena kalau udah berbicara udah lepas, nggak perlu terapi lagi gitu. Jadi itu yang nanti akan harus dibereskan satu persatu, termasuk ini nih level anak-anak itu harus ditingkatkan terus dari level 0 sampai ke level 3. Ini udah ada level-levelnya, nanti tinggal dibaca. Nah ini yang PR-nya yang sering lupa. Orang tua seringkali tidak melakukan PR-nya, di mana harus mengerjakan berinteraksi dengan anak untuk kosakata minimal 20 menit sehari. Nih, jadi ini yang seringkali. Nah, ini juga sama nih yang sering tidak dikejar nih. Jadi nggak paham tentang urutan kata benda yang harus diajarkan, nggak paham urutan kata kerja yang harus diajarkan, nggak paham untuk urutan kata sifat yang harus diajarkan. Jadi padahal itu, dan ini seringkali keterlibatan tidak dicatat. Ini juga yang harus dicatat. Jadi kayak nyatet belanjaan gitu tuh. Dicatat satu persatu nih ininya belanjaannya. Nah, ini sama nih kemampuan anak untuk tadi, mana yang barang-barang yang di rumah yang sudah bisa diambil sama anak. Misalnya disuruh-suruh nih, misalnya Ade, ayo ambil piring. Oh, udah paham tuh, catat tuh piring. Nah, habis itu dicatat untuk kosakata pengucapannya. Oh, piringnya masih diucapkannya piying, misalnya gitu. Catat nih. Nah, itu yang masih kadang seringkali orang tua teledor tidak mencatat kosakata penambahan jumlah kosakata tadi gitu. Jadi nantinya tidak terkejar tuh tadi yang misalnya 3 tahun 1000 dan seterusnya. Dan ini stimulasinya ini sudah saya berikan, ini tinggal dilakuin aja. Ini sudah saya sesuaikan dengan usia-usianya dan ini resumenya. Jadi nih ayo dong, jangan latih bicara, bukan, tapi latih dulu prabicaranya dari mulai membentuk joint attention, kontak mata, kayak gitu sampai yang harusnya nantinya melatihkan dia untuk mengujar atau berucap. Jadi jangan langsung dikasih kalau dia minta sesuatu. Jadi jangan langsung diberikan, tapi harus diberikan syaratnya dulu. Nah, itu yang nanti harus dipikirkan. Nah, ini ada bonus-bonus. Silakan dipakai bonus-bonus ini untuk terapi di rumah atau stimulasi di rumah gitu ya. Ini sudah ada cukup jelas saya berikan gambar-gambarnya ini. Bonus-bonus yang ini hanya diberikan di pas webinar ini. Ini webinar-webinar lain tidak saya berikan bonus untuk oral motor exercise active placement lidah ini. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Pas 15 menit. Dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Tri. Enak banget ya dengerin Pak Tri menjelaskan. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disortir. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya, enggak silakan. Nama ayah nama Bunda Flora, usia anak 18 bulan. Kota domisili Klaten. Pertanyaannya, apakah penggunaan multibahasa di rumah dapat membuat anak bingung dan jadi kesulitan untuk mengingat kosakata, Pak? Ya, yang pertama sebenarnya bilingual atau multilingual itu nggak masalah ya. Asal nih ada syarat-syaratnya dulu nih. Jadi asal si pralanguage-nya tidak ada masalah. Jadi gini nih ya. Jadi kalau pralanguage tadi akan ada 14 tuh. 14 tadi tolong dibaca nanti. Ingat tuh, fokus konsentrasi Anda bermasalah atau enggak. Kemampuan melihat ke mulut orang dan mendengar cukup baik atau tidak. Jadi asal 14 pralanguage tadi itu nggak masalah, itu anak nggak masalah diajarkan bilingual atau bahkan multilingual. Tapi kalau itu 14 saja bermasalah ya jangan ngaco. Jadi istilahnya gini, kalau cara sederhananya adalah gini nih. Kalau anak itu belum siap belajar angka dan huruf, diajarkan angka dan huruf. Itu kenapa sampai di Kementerian Pendidikan itu sampai loh membuat undang-undang bahwa
anak playgroup tidak boleh diajarkan baca tulis hitung gitu. Ya karena kenapa ya? Karena seringkali itu tadi. Lah itu tuh dari segi umur juga belum gitu tuh. Tapi kalau bahasa sebenarnya sedini mungkin justru berbeda. Tapi ingat nih, asal prasyarat untuk belajar berbicaranya sudah dipenuhi. Jadi sebenarnya anak itu nggak masalah diajarkan bilingual dan multilingual asal 14 tadi yang sudah beres gitu. Dan kalau belum beres yang boleh tuh dibawa ke tempat terapi untuk membereskan si 14 prasyarat bicara tadi. Kalau sudah beres baru diajarkan bilingual dan multilingual pun juga nggak masalah. Dan cara pengajarannya harus benar. Satu, pengajaran bilingual dan multilingual tidak boleh pakai gadget, tidak boleh searah. Jadi tidak boleh misalnya gini nih, waduh biar pintar bahasa Korea saya tontonin nih gadget pakai Korea, nah kayak gitu. Ya nggak bisa. Iya, itu nggak bisa karena harus namanya fungsional. Jadi pengajaran bahasa itu fungsional. Jadi misalnya contoh nih, anak disekolahkan ke sekolah bahasa Inggris dari sejak awal, boleh nggak? Boleh, karena itu fungsional, gitu ya. Good morning children, how are you today? Nah itu fungsional. Itu TikTok dua arah. Jadi itu yang pertama. Jadi harus fungsional. Yang kedua tidak boleh campur-campur. Nih campur-campur tuh nggak boleh. Misalnya contoh, ayo dek, mana spoon, mana fork. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi itu kesalahan yang sangat fatal yang tidak boleh dilakukan. Mana spoon, mana fork. Nah itu akan justru malah membuat anak itu bingung mana. Kalau ngajarin bahasa Inggris harus pakai bahasa Inggris. Misalnya contoh, dek, come on, give me atau point to fork, point to fork, point to spoon. Nah, mana tunjuk sendok, tunjuk garpu. Jadi harus benar-benar penggunaan pengantarnya pun juga bahasa Inggris. Jadi mau ngajarin bahasa Inggris campur-campur gitu. Apalagi gini nih, mana spoon, mana sendok. Aduh, itu juga akan bingung anaknya. Jadi jangan dicampur, itu cara pengajarannya. Dan harus figurnya juga jelas. Figurnya misalnya gini nih. Kayak misalnya di keluarga saya itu yang bahasa Indonesia istri saya, yang bahasa Inggris saya gitu. Saya pun juga tidak sepanjang hari bahasa Inggris sama anak saya. Saya cuma mengkotakkan. Jadi kalau if you get into my car you must speak English. Jadi kalau kamu masuk ke mobil saya, kamu harus bahasa Inggris. Nah, itu dia tahu tuh, dia akan men-switch saklarnya itu ke bahasa Inggris. Nah, itu jadi anak-anak saya semua dari kecil itu sudah pintar bahasa Inggris. Jadi kalau ikut saya ke Singapura, ke Thailand, ke Korea, ke Jepang gitu ya, itu dia sudah sangat familiar dengan teman-teman saya di sana dan ngoceh bahasa Inggris gitu. Tapi itu tadi pengajarannya harus konsisten, teratur, tidak boleh dicampur, fungsional dan time frame-nya jelas gitu tuh. Jadi harus jelas time frame-nya. Itu yang nanti harus dilakukan. Dan nggak masalah kok. Dan di penelitian, bahkan anak-anak yang sudah diajarkan bilingual sejak kecil, itu IQ-nya akan lebih optimal dibandingkan anak-anak yang dia itu hanya menggunakan satu bahasa. Gitu. Tapi ingat cara pengajarannya harus benar tadi caranya. Cara harus benar, dan ingat tadi tuh, harus sudah matang 14 prasyarat untuk berbicara tadi, atau disebutnya namanya pralanguage tadi tuh, gitu. Itu yang harus dipikirkan. Itu buat Bunda Flora. Ya, oke, itu aja. Silakan, Bun, ya, yang lainnya. Berarti sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting itu tadi prasyaratnya terpenuhi dulu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Herlina, Pak. 23 bulan usia anaknya, domisili Medan. Jika anak saya belum bisa berbicara, kurang kontak mata, kurang mengerti perintah sederhana, apakah sudah pasti ASD atau masih ada kemungkinan dia speech delay? Ya, oke. Kalau sudah pastinya belum, karena untuk memastikannya harus dibawa ke ahli, ke psikolog atau ke dokter anak atau dokter yang memang berkompeten untuk mendiagnosa untuk gangguan tumbuh kembang. Jadi nantinya akan dicocokkan dengan kriteria dites dulu menggunakan namanya DSM-5. Nah, DSM-5 itu adalah diagnosis statistik manual 5, itu bisa diklik di Google juga, DSM-5, klik aja DSM angka 5, itu untuk mendiagnosa anak dengan spektrum autisme. Jadi nantinya akan dicek dulu, karena kalau untuk yang seperti itu kan
tidak bisa menceritakan gitu toh. Jadi kalau cuman anak saya belum bisa berbicara, kurang kontak mata itu yang mana? Apakah kan nanti akan dilihat quality of eye contact, jadi kualitas kontak mata. Apakah dia itu ternyata kurang kontak matanya karena inattention, itu beda, bukan autis, tapi itu beda lagi nih, ya, beda cerita gitu ya. Jadi bukan autis, kalau dia itu inattention atau kurang konsentrasi itu berbeda dengan cuek. Nah, jadi kalau kurang kontak mata itu kalau di autistik itu lebih cenderung ke cuek, bukan kurang kontak mata karena inattention. Jadi memang harus dicocokkan dulu, memang harus dibawa ke ahlinya. Jadi memang nggak bisa cuman lewat chattingan begini tuh nggak bisa gitu loh. Jadi apakah sudah autis? Pasti belum, karena belum tentu. Jadi memang harus dibawa ke ahlinya untuk mendiagnosis secara langsung. Terus apakah speech delay? Ya kalau keterlambatan berbicara sudah pasti, karena 23 bulan kan harusnya sudah mampu minimal sekitar 50 kosakata gitu. Sedangkan belum mampu apa-apa. Nah, itu yang memang sudah tergolong. Apakah sudah gangguan? Iya, gangguan keterlambatan berbicara iya. Tapi kalau untuk autis belum tentu. Jadi mesti harus dibawa ke ahlinya. Dan apalagi di Medan setiap rumah sakit di RSUD udah ada dokter spesialis anaknya kok. Jadi bisa dibawa ke RSUD untuk diperiksakan ke klinik tumbuh kembangnya di RSUD untuk didiagnosa apakah memang keterlambatan berbicaranya autistik atau bukan autistik gitu tuh. Gitu, Bun. Ya, terima kasih Pak Tri. Untuk pertanyaan ketiga, masih dari chat dulu ya Pak, nanti setelah ini baru open mic. Dari Bunda Windri di Mojokerto, usia anak 2,5 tahun. Anak saya riwayat sumbing palatum, sudah operasi 1 tahun dan mau mulai terapi bicara. Apakah bisa asesmen hanya dengan terapi tanpa dokter tumbuh kembang? Atau apa yang harus dipersiapkan orang tua yang akan mulai terapi bicara? Ya, oke. Kalau ngomongin tentang ini, postpalatosisis atau labiosisis itu ya, itu memang satu perlu dilihat adalah apakah penutupannya sudah sempurna atau belum. Karena biasanya bahkan itu hampir jarang sekali yang 1 kali operasi sudah selesai gitu ya. Jadi biasanya itu bahkan sampai berkali-kali karena penutupan itu apakah sudah sempurna atau tidak gitu ya. Terus mesti dicek juga apakah ada gangguan lain selain palatosisis atau labiosisis tadi. Karena sebenarnya seharusnya kalau cuman palatosisis labiosisis itu tidak ada terjadi gangguan fonasi atau suara. Jadi sudah bisa bersuara, cuman memang suaranya jadi sengau gitu tuh. Jadi sengaunya itu jadi akhirnya ya akan jadi membuat tidak jelas. Jadi sebenarnya perlu di assessment. Nah, assessment itu apakah cukup terapi saja? Nggak bisa, karena memang harus tim. Jadi nantinya kan harus dilakukan oleh tim tuh gini, bukan hanya masalah bicara saja. Apakah dia ternyata ada gangguan konsentrasi? Apakah dia ada gangguan hiperaktivitas? Apakah dia ada gangguan sensorik? Apakah dia ada gangguan psikologinya? Jadi ternyata IQ-nya kurang misalnya gitu. Jadi itu memang kenapa harus dilakukan oleh tim. Jadi sebaiknya bawa ke tempat yang memang ada timnya lengkap gitu. Timnya itu kalau misalnya tidak ada dokter anak bisa digantikan dengan psikolog. Kalau nggak ada psikolog bisa digantikan dengan dokter yang memang menguasai tentang tumbuh kembang gitu ya, misalnya dokter rehab medik atau dokter bahkan nantinya di kasus-kasus yang dokter neuro pun juga dia memang kalau sudah memang fokus ke anak gitu ya, saraf anak itu dia juga bisa gitu. Jadi memang harus tim itu karena harus di assessment secara menyeluruh. Nah, tapi kalau memang seharusnya kalau memang masalahnya cuma labiosisis dan palatosisis tadi, itu sebenarnya nggak ada masalah dengan ini sih, dengan yang lain. Jadi nggak ada masalah dengan memori, fokus konsentrasi kayak gitu. Dan harusnya sudah bisa bersuara, cuman suaranya sengau gitu doang. Jadi tinggal latihan untuk terapi bicara. Kalau itu memang pure karena labiosisis dan palatosisis aja itu. Jadi tapi kalau sebaiknya sih lebih baik dibawa ke
tim yang lengkap sih, Bun, gitu. Ibu Windri tadi ya. Untuk di Mojokerto mungkin di rumah sakit umumnya itu bisa ada tim lengkap di sana gitu. Atau kalau memang sempat ke Surabaya, nanti kita bisa bantuin di timnya Yamed gitu, kita bisa bantuin untuk assessment dan bisa memberikan program. Jadi kalau di Yamed itu bisa kami berikan assessment terus kasih program, nanti di remote dikasih program jarak jauh, nanti konsul lagi sekitar 3 bulan atau 6 bulan, itu bisa juga kayak gitu. Gitu, Ibu Windri, yang nantinya bisa dilakukan. Ya, terima kasih Pak. Sekalian nanya masalah sumbing Pak, berarti kalau Ya. anak lahir dengan bibir sumbing terus dioperasi tuh ini ya pasti harus terapi wicara gitu ya Pak ya? Iya pasti, karena gini kan, bekas operasi itu belum tentu fleksibel digunakan oleh anak. Jadi biasanya akan ada muncul sikatrik post-op. Sikatrik post-op itu jadi kaku banget tuh si mulutnya tuh. Belum lagi nanti sensoriknya, jadi dia itu habis bekas operasinya itu sensitivitas terhadap makanan juga akan berpengaruh. Jadi akan sangat menolak makanan-makanan tertentu. Jadi akan latihan tekstur makanan gitu. Latihan tekstur makanan, latihan oromotor, latihan fleksibilitas gerak mulut dan bibir. Termasuk kalau misalnya masih ada celah dikit, itu sengonya masih akan kelihatan. Jadi bagaimana nantinya membedakan antara keluar udara dari mulut dan hidung itu harus latihan lagi. Jadi harus ada latihan untuk bernafas dari mulut, mengeluarkan udara dari mulut dan dari hidung. Nah kayak gitu. Jadi akan dilatih kembali karena kalau nggak latihan ya percuma gitu. Udah mahal-mahal operasinya misalnya gitu, tapi nggak kepake karena tidak optimal di dalam latihannya. Ya kayak seperti ini aja nih, kayak seorang orang nih patah tulang nih, fraktur misalnya gitu. Fraktur operasi, apakah setelah itu tidak ada latihan untuk berjalan? Ada, karena nanti penggunaannya, balancingnya, keseimbangannya, penekanan ke berat badan ke sisi yang untuk frakturnya kayak gitu itu memang harus dilatihkan dan itu perlu latihan khusus karena bundanya juga nggak tahu nih nanti programnya apa saja gitu. Itu yang nanti harus dilakukan satu persatu, itu membereskan sensoriknya, membereskan fleksibilitas dari gerak oromotor dan pengujaran sesuai dengan fonasi artikulasi yang benar gitu. Karena sensitivitas tadi misalnya contoh nih, terutama gerakan-gerakan yang si lidah harus mengarah ke langit-langit gitu tuh. Ini, jadi misalnya contoh N, K, nah kayak gitu tuh kan harus nih lidahnya harus ke langit-langit tuh, harus mendorong ke arah langit-langit. Nah, saat dia nggak bisa, itu akan bermasalah di artikulasi nantinya. Gitu, nantinya jadi suaranya jadi tidak sempurna gitu. Oke, terima kasih Pak Tri. Untuk pertanyaan selanjutnya kita open mic ya Pak, biar lebih Ya, interaktif. boleh. Silakan boleh raise hand. Raise hand dulu ya Bu. Ya, silakan untuk Bunda Anissa, sudah boleh open mic-nya. Iya. Assalamualaikum dok, mau tanya. Waalaikumsalam. Jadi anak saya ini sekarang usianya 3 tahun 7 bulan. Kemampuan bicaranya hanya sekarang ini 2 bulan terakhir baru bisa mama, papa, kakak. Itu pun kadang nggak tepat, jadi kadang manggil bapaknya tuh mama gitu ya. Nah itu sebenarnya anak saya itu sudah maksudnya mengikuti serangkaian terapi itu dari usia 2 tahun. Awalnya itu diagnosanya gangguan oral motor, kemudian ke tumbuh kembang lagi gangguan bicara ekspresif, kemudian terakhir sekitar 3 bulan lalu saya konsul ke neurologi, diagnosanya DDD. Jadi selama saya amati dia mengikuti terapi itu, pondasi dasarnya itu masih belum tercapai, kayak keseimbangan, kemudian postural, visualnya. Nah itu gimana ya dok ya, maksudnya saran dokter. Oke. Baik, ini ada riwayat keterlambatan berjalan nggak, Bun? Jadi berjalannya usia berapa? Dokter, ini berjalannya usia 15 bulan. Oke. Sekarang ini di 3 tahun 7 bulan itu sudah mampu melompat kaki 1 belum? Belum. Nah, jadi
kemungkinan memang kalau dari segi itu ya. Ini ada masalah lahir nggak sih? Kok ada gangguan? Masalah lahir nggak ada, cuma sempat mengalami kejang demam 3 kali. Oke. Ya, berarti ini. Jadi ini sebenarnya ini kalau dari segi diagnosa tadi ini pada error semua tuh. Pada nggak mempertimbangkan. Ya jadi gini. Ini yang saya rasakan sampai saat ini, padahal saya memulai mulai terapi itu dari usia 2 tahun. Tapi sampai saat ini saya nggak menemukan progres yang bermakna gitu untuk anak saya. Makanya saya minta masukan dari dokter. Iya, jadi kalau dari segi kayak gitu tuh, nih kayaknya si dokternya itu pada tidak holistik dalam melihat kasus gitu. Jadi kalau ada masalah lahir, ada masalah kejang itu nantinya hati-hati karena akan berpengaruh pada namanya coordination disorder. Jadi ingat, coordination disorder. Jadi nantinya yang harus dibereskan itu adalah si coordination disorder tadi. Nah, jadi yang hampir benar nih dari semua tadi itu yang dokter sarafnya, dokter neuronya. Karena dia ngomongnya GDD, Global Delay Development. Jadi Global Delay Development itu memang keterlambatan perkembangan secara global. Jadi ada motorik kasarnya bermasalah, motorik halusnya bermasalah, motorik oralnya bermasalah, bicara dan bahasanya bermasalah. Jadi ada keterlambatan perkembangan lebih dari 2 aspek gitu. Jadi itu yang dari sekian serangkaian tadi itu yang paling benar itu dokter sarafnya itu yang nantinya karena gini, dengan memandang masalah yang kurang tepat itu akan menyebabkan jadi tidak tepatnya tuh dari penata laksanaannya. Nah, jadi ingat nih kalau anak dengan riwayat kejang itu pasti akan memang bermasalah dengan yang namanya coordination disorder. Coordination disorder nanti bermasalah dengan tadi tuh kematangan dari si tahapan perkembangan atau tumbuh kembang. Nanti tahapan itu yang nanti akan harus dibereskan tuh Bun. Jadi gini, justru terapinya bukan terapi si oromotor, bukan terapi si wicara. Justru terapinya secara holistik harus dikerjakan semua. Dari mulai sensoriknya masih perlu itu, gross motornya masih perlu tadi tuh, fine motornya masih perlu tadi tuh, gitu. Jadi bereskan satu persatu di tingkat tahapan-tahapan itu. Nih, jadi saya akan tunjukkan dulu tahapan-tahapannya yang harus dibereskan tuh Bun. Nah, ini saya akan share screen dulu. Nih, lihat nih. Jadi ini yang harus dibereskan tahapan-tahapannya nih Bun. Dari mulai yang tahapan sensorik, tahapan gross motor, dan praksis nih. Nah, yang bermasalah itu anak dengan bekas kejang itu praksis ini nih, praksis atau motor planning atau perencanaan gerak atau kontrol koordinasi namanya. Nih, jadi permasalahannya nanti harus dibereskan satu persatu, sensoriknya, gross motor skill-nya, praksisnya, fine motor praksisnya, oral motor praksisnya, dan ini kemampuan bicara, termasuk nantinya mempersiapkan untuk kognisinya. Gitu. Jadi nantinya yang harus dibereskan itu praksis-praksis ini. Nah, praksis ini nantinya kita harus bereskan di namanya dispraksia. Dispraksia itu nantinya yang harus dibereskan adalah si kontrol koordinasi yang masih bermasalah. Nih, jadi dispraksia itu. Jadi memang habis kejang itu akan mengalami yang namanya dispraksia gitu. Dispraksia itu yang nanti akan harus diberesin. Nanti Bunda ini bisa screenshot aja nih yang saya tampilkan. Screenshot aja. Terus saya sudah highlight di Instagram saya. Jadi nanti tinggal ke Instagram saya, ke bawah foto saya itu ada namanya highlight. Nah, sudah saya highlight khusus ini namanya dispraksia. Nanti Bunda baca semua yang ada di highlight itu dari mulai definisi dispraksia, programnya apa saja itu yang akan dilakukan. Nah, jadi nantinya yang kita harus selesaikan namanya dispraksia ini. Dispraksia itu adalah itu 3, praksis itu adalah perencanaan. Nih, perencanaan ini yang nggak beres. Jadi dia ada ide tapi nggak bisa ngerencanain sampai ngelakuinnya gitu. Nah, nanti dispraksia ini nanti akan berhubungan dengan 6 hal. Nih, pengorganisasian sebuah tugas, kontrol koordinasi motorik kasar. Jadi nanti Bunda harus melatih untuk keseimbangan, nih berdiri satu kaki, melompat kayak gitu tuh. Nih, ini yang harus dilatihkan. Jadi jangan dipikir gini nih ya, anak saya itu nggak bisa bicara, ngapain anak saya disuruh lompat-lompat? Lah, masalahnya itu di otak bagian untuk kontrol koordinasi. Jadi selama dia itu masih belum mampu untuk kontrol koordinasi ini, ya dia nggak akan bisa nih sampai nanti bicara gitu. Jadi nanti dibereskan satu persatu nih, pengorganisasian sebuah tugas, kontrol koordinasi motorik kasar, kontrol koordinasi motorik halus, termasuk nanti gini nih tuh, pakai sepatu,
menali sepatu, mengancingkan baju, kayak gitu-gitu harus dilatihkan. Konsentrasi, ini konsentrasi untuk visualnya dan auditorinya. Nih, konsentrasi visual itu kayak gini-gini nih tuh. Nanti disuruh untuk ngeletain kelereng atau pin kayak gini ke angka yang seperti contoh kayak gitu tuh. Jadi nantinya ini visual. Ada yang auditori itu nanti misalnya suruh ngikutin, coba tirukan A, 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 A. Nah kayak gitu. Jadi nanti akan auditory concentration. Terus nanti ngajarin untuk bicara, untuk komunikasi dan seterusnya. Jadi nanti yang akan dibereskan ini nih, 6 masalah ini nih, gitu Bun. Jadi nanti Itu dari terapi sensori integrasi ya dok ya? enggak, itu ada Oh, itu kombinasi ada terapi sensor integrasinya, ada terapi okupasinya, ada terapi perilakunya, ada terapi bicaranya, ada 4 kombinasi tuh terapinya. Oh iya, jadi emang selama ini sih sempat sih terapi sensori integrasi, cuma ya itu sampai saat ini masih belum menemukan progres dari pondasi dasarnya itu. Iya, karena gini, mungkin terapi sensor integrasinya nggak diarahin sama si dokternya bahwa anak dengan dispraksia khusus aja terapi sensor integrasinya untuk melompat dan keseimbangan tadi. Mungkin malah ngerjain yang lain-lain. Jadi gini, ini yang seringkali menjadi masalah di tempat-tempat terapi itu. Terapinya ngawur, nggak jelas. Jenis terapinya udah benar, sensori integrasi. Tapi ternyata Langkah-langkahnya, stepnya gitu ya dok ya? iya, jadi penekanan pada kasus itu tuh gini, pada kasus di pos kejang itu nih buat Ibu Anissa adalah tadi ingat kontrol koordinasi. Jadi programnya khusus kontrol koordinasi. Jadi seringkali gini nih yang menjadi masalah di tempat terapi itu, satu, nggak ada analisa masalah. Dua, tadi diagnosanya salah. Tiga, jenis terapinya udah benar nih, SI dikasih SI, tapi SI-nya SI yang ngawur, SI-nya malah ngerjain yang lain-lain, malah di-brushing lah, disikat-sikat lah badannya, diayun-ayun lah, kayak gitu-gitu. Padahal itu nggak perlu pada anak dengan kontrol koordinasi. Yang dia perlukan adalah program khusus untuk kontrol koordinasi. Tadi ingat nih, keseimbangan, melompat, tadi itu berhubungan dengan program-program yang melibatkan si gangguan area otak karena akibat kejang tadi tuh. Gitu. Jadi itu yang seringkali menjadi masalah. Makanya dari tadi tuh yang waduh, ini ngawur-ngawur semua nih. Satunya ngomong oromotor, satunya bahasa ekspresif, satunya ini. Terakhir baru gini. Iya, padahal harusnya dari awal sudah didiagnosa sebagai namanya global delay development. Jadi bisa dibilang telat diagnosa ya dok ya? Ketepatan diagnosanya telat, gitu. Jadi arah programnya, terapinya juga ngawur, nggak jelas, gitu. Itu jadi baik, rencananya sih saya mau konsultasi sama dokter di Med Pusat ya dok ya? Di pusat boleh, dimanapun boleh. Bunda di mana? Iya. Saya di Bekasi. Oh iya, boleh di Bekasi, boleh di pusat juga boleh. Di Galaksi ya dok ya? Iya, boleh. Iya baik, mungkin nanti rencana mau pindah klinik tumbuh kembang karena memang nggak menemukan progres gitu dok. Iya, baik. Nanti Oke, terima kasih dok ya pencerahannya dok ya. Sama-sama Bun. Ya, silakan Bun. Ya, selanjutnya masih dari yang raise hand ya Pak ya? Ya. Ya, silahkan Pak Tri Aji. Sudah boleh open mic-nya. Terima kasih. Selamat siang, Dokter Tri. Iya, selamat siang, Pak. Dokter, saya mau nanyakan. Sebelumnya, anak saya sekarang usianya 5 tahun. Iya. Sudah pernah saya bawa ke klinik tumbuh kembangnya di RSUD di sini. Iya. Waktu itu diagnosanya itu adalah gangguan bahasa ekspresif dan ADHD ringan. Seperti itu, Dok. Terus seperti tujuan saya kemarin ingin ikut webinar ini tuh untuk bisa memberikan juga terapi yang tepat ketika di rumah gitu. Iya. Saat ini sih anak saya ketika dia merasa lapar dia cuma berbicara makan seperti itu, 1 kata atau 2 kata saja. Ini Dok petunjuknya. Oke, masih tantrum nggak Pak? Iya Dok, tantrum. Oh iya, kalau pemicunya sih kalau dari sehari-hari kebetulan dia juga adiksi gadget ya Dokter. Gitu. Iya, berarti udah jelas ya Pak ya tadi tuh. Ya. Jadi udah jelas ya. 1, nanti langkahnya adalah 1 adalah stop TV dan gadget dulu. 2,
atasi tantrumnya dulu. Jadi tantrumnya diberesin dulu. Kalau tantrumnya masih belum diberesin ya percuma gitu. Dan yang nantinya harus dibereskan adalah satu, bikin aturan, Pak. Gitu ya. Jadi nanti kondisi anak dengan kasus seperti itu. Jadi kalau di dalam diagnosanya adalah namanya communication disorder, tipe language disorder sama speech sound disorder, kejelasan berbicaranya. Causanya adalah adanya namanya gangguan emosi perilaku, temper tantrum. Itu. Jadi yang harus diberesin adalah si temper tantrumnya dulu. Itu yang paling penting. Nah, temper tantrum tadi, nih kasus seperti tadi Pak, itu faktor risikonya itu ada 16 faktor risiko Pak. Jadi banyak banget tuh. 16 faktor risiko itu harus diberesin satu persatu dulu. Jadi percuma Bapak nanti terapi saat di rumah masih dirusak lagi. Jadi ingat nih, ini saya akan tunjukkan 16 faktor risikonya anak seperti itu. Nah, 16 faktor risiko ini yang nantinya harus diberesin satu persatu. Satu, tidak boleh manjain Pak. Jadi ingat nih, bilangin sama si orang-orang di rumah, termasuk ibunya, Bu, jangan manjain toh yo. Nih, satu, manjain itu dampaknya luar biasa loh Bu. Nih anaknya jadi tidak mandiri, anaknya jadi tidak bertanggung jawab, anaknya jadi sulit berinteraksi dengan lingkungan luar, anaknya jadi mudah menyerah, inisiatifnya kurang, egonya tinggi, mudah marah. Ingat, tidak boleh kasihan, tapi harus kasih sayang. Tidak boleh memberikan semua kemauan, tapi harus kebutuhan. Tidak boleh makein sepatu. Sama-sama punya waktu, harusnya ngajarin pakai sepatu. Itu anak kalau nantinya nggak diajarin, satu, anak-anak yang seperti itu Pak, akan sangat tidak mau atau menolak, bahkan membangkang dengan tugas-tugas motorik halus, tugas-tugas fokus konsentrasi. Jadi dia maunya cuman liar, ya semau dewek lah gitu tuh. Jadi ini yang harus diajarin sama ibunya untuk, Bu, jangan dipakein toh sepatunya. Sama-sama punya waktu, Bu, yang ngajarin pakai sepatu, tangannya bisa kepake, energinya bisa kepake, fokusnya kelatih gitu tuh. Nah, dan tidak boleh ngasih gratis. Ini yang PR pentingnya. Jadi nantinya ini yang PR penting sama semua orang di rumah harus diajarkan, tidak boleh ngasih gratis. Jadi kalau dia minta sesuatu harus ada syarat, namanya verbal sederhana. Jadi tadi kata minta tadi ditarik lagi terus. Tadi ingat 5 tahun harusnya 5 kata harusnya. Jadi ditarik terus untuk, ayo bilang dulu, Papa minta minum susu itu misalnya gitu. Jadi harus diajarin aja terus, satu persatu diajarkan terus-menerus. Dan ingat, bilang sama semua orang di rumah untuk tidak boleh ngajarin bahasa setan. Bahasa setan itu adalah cara minta untuk sesuatu agar dituruti dengan cara ngamuk, tantrum, dan tantrumnya harus diberesin dulu. Ingat nih, tantrum adalah cara untuk anak minta sesuatu agar dituruti. Ini definisinya dan itu. Tantrum, apa itu tantrum? Tantrum adalah cara anak untuk meminta sesuatu agar dituruti. Nah, justru dengan tantrum jangan dituruti. Ini yang PR pentingnya. Jadi tidak boleh menuruti kalau dia tantrum. Kita perlu hanya jongkok, bersamai anak saat tantrum, berikan empati pada dia. Oh, kamu kesel ya nggak dapat ini. Tapi, nah terapkan rumus ini nih. Jika maka ini, jika mau dikasih, duduk yang manis dulu lah. Jika duduk manis, bilang baik-baik, nanti ayah kasih. Tapi kalau kayak gitu, mana mungkin ayah kasih. Nah, jadi rumus jika maka ini harus diterapkan dengan baik. Dan ingat nih, cara menghadapi tantrum, abaikan tantrumnya, merespon tantrum seperti nyiram minyak ke dalam api. Jadi kita itu cukup jongkok dan pastikan lingkungannya aman. Jadi nantinya tidak ada benda tajam di sekitarnya, biarin aja itu guling-guling di situ. Tapi tidak boleh direspon gitu tuh. Nah, kalau dia itu sampai self injury, misalnya contoh benturin kepalanya ke tembok, ya tinggal dibempering gitu, tapi tetap dicuekin, tidak boleh direspon. Jadi abaikan, jangan respon tantrumnya. Karena tadi tuh ingat tuh merespon tantrum seperti nyiramnya ke dalam api. Dan ingat, kalau mau memeluk pun biarkan dia lebih tenang dulu baru dipeluk. Jangan pas dia tantrum dipeluk, wah bikin dia makin kayak raja nantinya gitu. Dan jangan pernah menenangkan saat anak tantrum karena justru akan membuat dia mengulangi lagi hal tersebut. Jadi itu yang nantinya harus diberesin. Jadi sebenarnya kalau kasus seperti itu, rumput liarnya harus diberesin satu persatu. Ingat, namanya juga rumput liar. Rumput liar itu tidak boleh dipupuk, tapi harus dipotong. Kalau perlu mah dicabut sampai akar. Dan ingat nih, mupuk itu padi, bukan rumput liar. Jadi jangan sampai memberikan pupuk pada rumput liar. Nah, kondisi seperti itu tadi, itu sebenarnya siapa sih yang ngajarin? Nah, ini teorinya nih. Jadi sebenarnya yang ngajarin orang-orang di lingkungan itu sendiri yang ngajarin. Tanpa sadar, orang-orang di lingkungan itu nih lewat
tanpa sadar lewat proses interaksi sosial sehari-hari sudah anak jadi mengidentifikasi orang-orang di sekitar. Anak-anak yang tipe kayak gitu tuh Pak, tipe-tipe IQ yang tinggi banget. Jadi anak-anaknya IQ-nya bagus banget. Tapi buruk dalam EQ, kecerdasan emosinya. Nah, jadi nantinya yang harus diberesin adalah si orang-orang di sekitar nih, justru yang harus diberesin. Yang diterapi bukan anaknya, tapi orang-orang yang di lingkungan dulu nih. Untuk tidak boleh mengajarkan anak untuk tantrum, untuk buruk, untuk liar, untuk semau dewek gitu tuh. Jadi nantinya jangan sampai orang-orang di sekitar teridentifikasi itu terbaca gitu. Halah Bunda ini gampang, gue kalau tinggal ngamuk nih, kalau kayak gitu mah tinggal ngamuk. Ya. Jadi gue nggak perlu ngomong, ngapain gue ngomong, gue tinggal tantrum juga selesai, nah kayak gitu. Jadi itu yang nanti harus diberesin dulu nih si tantrumnya tadi. Dan orang-orang di sekitar tidak boleh teridentifikasi. Dan tidak boleh juga simpati. Nih, jadi simpati itu nggak boleh. Jadi memberikan perhatian saat dia jelek itu sangat-sangat tidak boleh. Itu namanya hidden payoff atau mupuk rumput liar. Harusnya diignore perilaku buruknya tadi. Dan ingat tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi kata negatif itu nggak boleh. Jadi harus menggunakan kata positif. Jadi kalau mengarahkan anak tidak boleh ngomong kata tidak, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh diucapkan. Jadi nantinya tidak boleh nih ngomong, jangan hitam. Langsung aja, kenapa nggak putih gitu? Langsung aja putih. Jadi tugas kita adalah mengarahkan. Ingat nih, nak, putih dong, gitu. Putih dong. Jadi ingat nih, jadi kata don-donnya ini jangan diucapkan nih. Jadi jangan bilang jangan lari, tapi langsung, nak, jalan pelan-pelan ya. Jangan teriak, harus langsung sebutin aja. Bicaranya pelan dong, Kak. Nah, jangan pukul langsung aja. Pegang yang lembut dong. Pegang lembut, sayang Bunda, gitu. Jangan lempar, langsung aja bilang, mainannya ditaruh pelan-pelan dong, Kak, disimpan. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang nanti harus dilakukan nih, Pak. Dan nanti terapi untuk menguras energi hiperaktivitasnya dengan namanya sensori integrasi. Terus ada namanya terapi perilaku, namanya ABA-FIBI tadi, Applied Behavior Analysis Verbal Behavior. Ada terapi okupasi untuk membuat fokusnya, dan okupasi itu termasuk nanti ngelatih motorik halus, Pak, nyiapin untuk nulis. Anak-anak kayak gitu Pak, musuh banget sama nulis gitu. Nah, nanti dilatih tuh nulisnya dengan baik gitu. Dan nantinya baru terapi bicara untuk memperbanyak kosakata, mengucap. Anak-anak yang seperti itu tuh cenderung nggak sabar, Pak. Jadi akhirnya nanti pengunyahan juga jelek makanannya. Makanan mengunyahnya jelek dan oromotornya juga jelek gitu, Pak. Jadi nanti tolong disampaikan aja ke tim yang di sana untuk beresin satu persatu tadi, gitu Pak. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya sama-sama Pak. Satu lagi untuk Yamed di Balikpapan ini masih aktif kan ya dok ya? Masih lah Pak. Bapak di mana Pak? Saya di Balikpapan dok. Oh bisa lah ketemu sama saya di Yamednya. Jadi nanti Bapak tinggal daftar aja, nanti akan diobservasi dan nanti ada timnya di sana, ada psikolognya, ada terapis bicaranya, ada terapis timnya lengkap, nanti baru akan ketemu sama saya untuk membahas asesmennya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih dokter Tri. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Ya. Kayaknya bener banget ya, ngatasi tantrum tuh emang lingkungan juga ya. Iya, betul. Ya, masih bisa satu pertanyaan lagi Pak? Ya, atau... boleh, mangga. Boleh satu lagi. Ini ya, yang urutan raise hand dari Bunda Puji Astuti ya, dari Malang. Silahkan Bunda, sudah boleh open mic. Ya, silakan Bunda Puji. Iya dok, makasih dok. Saya mau tanya cara memperbaiki anak biar mau makan, mudah makan. Anaknya kan misal mau icip makanan baru itu nggak pernah mau. Terus makanannya itu cuman itu aja. Bahkan snacknya itu juga cuman itu aja. Nggak pernah. Oke, baik. Saya langsung bahas aja. Jadi Bunda nanti harus banyak belajar tentang namanya feeding rule. Nih, jadi namanya feeding rule. Feeding rule itu adalah aturan memberikan makan pada anak. Nah, nanti feeding rule itu berhubungan dengan penjadwalan, prosedur, dan lingkungan. Nah, feeding rule itu berguna untuk mencegah supaya anak tidak GTM, makanan disembur, picky eater, dan lain-lain. Nah, feeding rule ini yang paling penting adalah pemberian makan aktif dan responsif, kata kuncinya. Jadi buat jadwal makan
Ya, ini Bunda, ini nggak ada di makalah. Jadi Bunda kalau mau tinggal screenshot aja, ya screenshot aja di makalah saya ini. Nanti dibaca satu persatu, karena saya akan baca cepat banget nih. Jadi buat jadwal makan secara teratur, mengenalkan makanan setidaknya membutuhkan 10 kali sampai 15 kali loh ya. Jadi gini nih, mengenalkan makanan itu jangan cuma 1 kali 2 kali Bunda langsung berasumsi nggak suka gitu. Jadi terus dikenalkan sampai 10 sampai 15 kali. Dan ingat, jangan memaksa anak makan. Biarkan anak makan dari piringnya sendiri. Pengasuh akan tahu seberapa banyak anak itu makan. Jadi ingat nih, kita harus menakar makanannya dia itu sejauh mana. Dan ingat, duduk bersama anak, bersikap sabar, dan berikan dorongan agar ia mau makan. Jadi kita selalu memberikan dorongan. Dan ingat, berikan makan yang bisa diambil dan dipegang anak itu sendiri. Anak-anak seringkali ingin makan sendiri. Itu yang PR paling penting. Berikan dia dorongan untuk melakukan itu, tapi pastikan bahwa makanan itu memang masuk ke mulutnya. Jadi kontrol koordinasi tangannya juga harus beres. Jika anak menolak untuk makan, tunggulah sampai dia mau. Perhatikan tanda-tanda lapar dan kenyang. Ingat nih, kita harus betul-betul intuisinya main. Kapan tanda lapar, kapan tanda kenyang. Dan jangan berikan anak terlalu banyak minum sebelum dan sewaktu ia makan. Berikan pujian pada anak waktu dia makan. Nah, dan yang paling penting di dalam feeding rule itu adalah nantinya penjadwalan. Ingat ya. Jadi jadwal. Makan adalah mulai mengajarkan perkembangan personal sosial kemandirian anak. Jadi 6 bulan itu sudah mulai dengan 2 kali sehari makan. Dan ingat nih, jadi makan itu kita sebutnya makan ya, bukan ASI ya. Nah, jangan buru-buru dan santailah saat mengajarkan makan. Lihat secara responsif dengan menyelipkan snack di siang. Setelah itu ubah menjadi 3 kali makan, setelah itu diselipkan snack di sore hari. Dan pemberian makan itu harus konsisten. Jadi misalnya sarapan jam 7 ya jam 7 terus besoknya, gitu ya. Berikan jarak antara makan, snack dan ASI. Dan jam makan hanya 30 menit. Ingat nih, makan itu tidak lebih dari 30 menit loh ya. Karena kenapa? Karena lebih dari 30 menit itu konsentrasinya udah hilang dan asam lambungnya akan sudah jadi musuh. Jadi nantinya sangat-sangat buruk kalau asam lambung sudah jadi musuh. Dan jangan memberikan makanan tambahan atau snack di luar jam yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini ingat nih, jadwalnya harus teratur dan konsisten. Ini contoh ya, contoh penjadwalannya. Jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, jam 6 sore makan malam. Snacknya jam 10 dan jam 3 sore. Ya jam segini terus, nggak boleh ganti-ganti dan nggak boleh memberikan makanan di luar jam yang ini tadi. Nah, dan ingat, makan itu nantinya harus duduk tegak dalam waktu 30 menit. Nah, ingat, ada namanya hormon lapar. Ini harus diaktifasi, hormon lapar itu. Hormon lapar itu namanya grelin. Nih, hormon grelin. Dikeluarkan oleh lambung saat perut kosong dan bertugas untuk memberikan sinyal lapar ke otak. Nah, jadi 5 komponen ini harus diajarkan waktu makan. Jadi motorik kasarnya itu harus duduk tegak waktu lama. Dan kenapa harus duduk tegak? Ini yang harusnya diajarkan sejak bayi. Makanya kenapa harus punya yang namanya baby chair. Nih, baby chair ini. Jadi makan tuh nggak boleh digendong, nggak boleh jalan-jalan. Ingat nih, memberikan makan pada baby saat dia sambil digendong itu bahkan beresiko untuk tersedak. Jadi itu yang akan banyak menimbulkan akhirnya trauma pada makan. Ingat nih. Jadi harus punya baby chair, harus punya kursi untuk duduk gitu. Dan bahkan pada anak-anak yang sudah di atas 2 tahun itu nanti diberikan seat belt kayak gini nih, diberikan kursi yang ada beltnya kayak gini. Jadi harus duduk tegak waktu lama. Motorik halusnya mampu memegang makanan dan menyendok sendiri. Makanya sejak bayi diajarkan yang namanya finger food. Nih, manfaat finger food itu banyak, melatih kemampuan bayi memegang benda, melatih kemampuan bicara bayi dan seterusnya, bahkan mendorong kemandirian. Nah, terus nih, makanan-makanan finger food juga harus disediakan. Nih, ini makanan-makanan finger food. Dan nantinya melatih juga yang motorik oral, membuka mulut, memindahkan makanan dengan lidah, mengunyah, menelan makanan. Dan ingat, latih untuk meniru atau imitasi. Jadinya dilatih nih, tiru, adik, misalnya contoh dia bengong nih. Adik, tirukan bunda dulu nak. Nah, kayak gitu tuh. Dan ingat nih, tidak boleh ada distraksi. Ini yang seringkali permasalahannya adalah orang tua tidak tahu ada distraksi. Distraksi itu adalah pengganggu. Jadi tidak boleh nih ada kerupuk, tidak boleh ada handphone, tidak boleh minum. Nah ingat nih, jadi air putih pun nggak boleh loh.
air putih itu hanya boleh di akhir makan, jadi tidak boleh di sebelum dan di saat-saat makan. Ingat, lambung anak itu masih kecil sehingga penuh isi lambungnya dengan air putih, sedangkan air putih itu kalorinya 0 atau 0 kalori. Jadi air putih juga tidak boleh menjadi pendorong makanan saat dia makan. Nah, itu yang nanti harus diwaspadai nih, Bun. Jadi, dan ingat nih, paling enak mengajarkan sejak kecil itu adalah makan bersama keluarga. Ingat nih, mengadakan makan bersama secara rutin. Ini cara jitu untuk mengajarkan makan pada anak. Kenapa? Karena anak belajar contoh makan yang benar. Duduk, menggunakan garpu dan sendok, mengunyah, kayak gitu. Dan belajar manner etika makan. Dan anak juga belajar pilihan makanan yang sehat. Dan anak juga bisa berkomunikasi sama keluarga. Kayak gitu. Itu yang nanti harus diperhatikan tuh, Bun. Jadi Bunda Puji nanti lakukan satu persatu dulu tadi tuh. Dan kenalkan lebih dari 10-15 kali tadi mengenalkan makanan. Gitu. Cukup jelas, Bunda Puji? Iya, jelas, Dok. Oke, Tapi ya, gimana? Anaknya itu udah pernah kan mau saya ajak makan bersama, tapi anaknya itu kan juga cuek gitu, Dok. Anaknya itu kalau sama udah nggak menghiraukan lingkungan, cuek sama orang Nah, gitu. itu berarti beda lagi tuh. Berarti itu masalahnya bukan hanya makan doang tuh, makanannya. Iya. Itu berarti itu masalahnya ada ciri-ciri yang lain tuh, ciri spektrum autisme mungkin, ciri yang lain. Nah, itu mah terapi kalau yang itu. Jadi kalau yang itu mah terapi. Usianya berapa sekarang, Bun? 22 bulan. Oke, Udah ikut terapi, Dok. Ya, tapi terapinya bener nggak itu? Terapinya kan gini, terapinya adalah harus ya tadi tuh sejajar mata, terus harusnya itu melatih si tadi. Nanti bilang sama terapinya, ngelatih dulu untuk fokus konsentrasinya, hipernya dibuang dulu tuh, Bu, gitu. Terapinya harus beres dulu terapinya, programnya pun harus beres juga. Programnya harus benar karena kalau kayak gitu harus satu nih, menguras hiperaktivitasnya, membuat anak mampu duduk, mampu akan fokus. Tadi ingat fokusnya harus ke mulut orang, bukan ke benda. Jadi seringkali yang menjadi masalah adalah tempat-tempat terapi itu dia nggak nih kayak gini nih, tidak melatihkan untuk melihat ke bibir gitu. Jadi itu yang permasalahannya adalah tempat-tempat terapi juga banyak yang error cara ngajarinya gitu. Jadi nanti yang Bunda harus minta adalah bereskan satu persatu tingkat oral motornya. Itu nanti ada di program terapi bicara tuh, Bun, yang terapi makan tadi tuh. Nanti akan ada mengajarkan makan tekstur dari yang lembek ke keras dan seterusnya kayak gitu. Bunda dia ada di daerah mana? Malang Dok. Di Malang. Iya. Ya, di Malang kemungkinan saya akan baru buka Yamet itu di akhir tahun ini. Gitu. Di Jalan MT Haryono di sampingnya restoran Mbah Jingkrak gitu. Oh iya. Ya, baru bangun gedungnya. Oh iya. Iya, Dok. Iya. Oke. Gitu, Bun. Ini Mas, ini anaknya ini makannya nasinya saya masak kayak martabak. Udah itu aja. Jadi kan saya mesti cari ide. Besoknya kentang, mesti saya campur sama telur gitu, Dok. Kentang, terus besoknya lagi nasi, terus tempe, pakai sayur apa gitu. Tapi selalu dalam bentuk martabak gitu, Dok. Iya, nanti Terus, divariasikan aja, Bu. Divariasikan martabaknya itu jangan fix sama terus gitu. Divariasikan, dan yang paling penting adalah menyelesaikan masalah sensorinya. Kemungkinan itu sensorinya masih banyak masalah, Bun. Sensori oromotornya, termasuk di sikat oralnya masih belum beres. Dikasih PR untuk sikat oral nggak, Bun? oh iya, suruh beli sikat oral yang ada 3 itu, Dok ya? Iya, betul. Itu nanti akan ada sikat oral, terus nanti di lidahnya di swab ke arah belakang. Ke arah belakang. Dilakukan 2 kali sehari, pagi 9 kali sikat, sore 9 kali sikat, kayak gitu. Itu harus diberesin juga. Gitu ya, Bun ya? Iya. Ya, makasih, Dok. Ya, sama-sama, Bun. Udah ya, Bunda Puji ya? Ya, sudah, Mbak. Makasih. Ya. Ini sudah jam 11.01, Pak. Iya. Ternyata waktunya berjalan banget dengan cepat ya. Iya. Oke, nanti gini kok. Nanti buat bunda-bunda semuanya, kalau misalnya masih ada yang masih perlu urgent banget saya jawab, boleh DM aja ke saya gitu. DM aja ke saya, nanti akan saya bantu jawab di Instagram gitu. Dan bahkan nanti di Instagram saya kan banyak konten-konten. Saya bisa kasih unjuk bahwa nanti harus baca ini kayak gitu.
Jadi saya bisa bantu nanti di lanjutannya di DM aja ke Instagram saya, gitu. Ya, untuk materinya dan sesi tanya jawab kita cukupkan saja ya Pak ya. Ya, baik. Nanti kalau misalnya masih membutuhkan, boleh DM, boleh nanti hubungi panitia untuk kita bikin kelas lagi lanjutan dengan fokus tema yang berbeda gitu ya. Kalau hari ini kan kita benar-benar cuma ngupas tentang speech delay. Sebenarnya kalau ngomongin tentang speech delay itu banyak banget tuh, ngupas tentang tadi tuh 14 prasyarat bicara tadi itu perlu dikupas satu persatu. Terus oromotor tadi, latihan oromotor itu apa saja, kayak gitu tuh bisa juga nanti minta ke panitia. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan materi-materi yang lebih spesifik dan lebih dalam gitu ya, boleh minta. Kalau ini kan masih kulit banget ya, ini tuh speech delay itu hanya kulit banget gitu. Jadi nantinya kalau misalnya butuh untuk materi berikutnya boleh hubungin sama panitia. Gitu ya Bun ya? Ya, bisa Pak. Oke. Oke, untuk closing statement-nya? Ya, oke. Bapak Ibu, kalau ngomongin tentang speech delay memang ini menjadi masalah sekarang ini lagi booming. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini memang menjadi faktor penyebab utama paling banyak speech delay. Karena lingkungan yang tidak bervariasi, tadi itu bahwa speech delay itu kan nantinya didasari oleh kematangan-kematangan di tangga bawahnya, ya kan? Kematangan oromotor, kematangan fine motor, kematangan gross motor, kematangan sensori. Nah, anak-anak yang di rumah terus itu menyebabkan akhirnya mereka tidak matang tuh. Gross motornya nggak matang, sensornya nggak matang, oromotornya nggak matang, dan bahkan termasuk pilihan-pilihan makanannya yang kalau zaman dulu belum pandemi kan anak-anak yang terutama di 0 sampai 2 tahun ya, karena itu 0 sampai 2 tahun itu adalah the first golden period atau 1000 hari pertama anak itu adalah usia emas pertama gitu toh. Jadi sebenarnya ini yang menjadi penyebab kenapa kok akhir-akhir ini banyak banget kasus speech delay terjadi. Diakibatkan karena memang salah satu faktor penyebabnya adalah si pandemi ini gitu. Ya, oke, makanya kita perlu pinter-pinter gitu ya. Jadi orang tua harus pinter-pinter. Kenapa? Salah satunya adalah ikut seminar ini atau webinar ini adalah supaya nantinya bisa membantu anak-anak lebih baik. Oke, itu aja dari saya. Semoga makalah dan materi saya bisa membantu. Dan bila nanti ada pertanyaan, monggo tinggal DM aja ke Instagram saya. Gitu. Ya. Itu aja dari saya, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Tri. Untuk sesi terakhir kita foto bersama ya. Untuk teman-teman ayah bunda boleh open kameranya untuk dokumentasi. Ini ada 4 slide. Bentar. Oke. Siap ya, ada 4 slide. Untuk teman-teman, jangan chat dulu ya, biar nanti fotonya nggak ketutup sama chat. Oke, slide pertama. Boleh senyum teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Bentar, sayang. Maaf, ini saya minum dulu. Ya, slide kedua. Slide kedua ya. Senyum ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar sayang. Tuh, sama ayah dulu sebentar. Oke, slide ketiga. Ada yang open cam nggak? Nggak ada ya? Slide ketiga. Ya. Gendong ayah tuh. Ya, slide keempat. Mana ya slide keempat ya? Jadi lihat tuh. Slide keempat, 1, 2, 3. Nggak ada yang open cam kok. Apa?
Oke. Alhamdulillah selesai sudah acara kita. Terima kasih kepada Pak Tri dan juga teman-teman. Teman-teman udah boleh open mic, mungkin mau say thank you sama Pak Tri. Terima kasih teman-teman semua. Kembali. Sama-sama. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Selamat. Selamat kasih. Ditunggu. Baik. Misal punya saran untuk next webinar boleh di drop di grup ya. Misal mau apa saran doang, saran dulu. Nanti kita tampung. Pembicaranya Pak Tri oke deh, mau ikutan lagi. Ya. Siap bantu Bu, jangan khawatir. Ya. Yang anaknya sudah mulai rewel, sudah boleh live meeting ya. Baik, terima kasih. Izin Terima kasih Pak Tri Baik, dan sama-sama. teman-teman Ayah Bunda. Kok kamu anget, Kak? Jadi apa dulu, Kak? Lihat dulu.